Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang probabilitas bersyarat dengan percobaannya menggunakan Jupyter Python. Pertama Anda download dulu ini file Jupyter yang sudah saya siapkan ya, modulnya ya. Anda download, letakkan ke direktori kerja. Nah, direktori kerjanya tadi udah saya letakkan, tadi udah di-download. Ini untuk laptop saya ya. Laptop Anda nanti beda ya. Letaknya di di kuliah menggunakan ini di sini. Nah, contohnya ya. Nanti nama filenya apa? Percobaan mana? Percobaan ini. Nama filenya percobaan probabilitas bersyarat. Nah, seperti biasa, mana tahu ada yang lupa, bagaimana cara masuk ke Jupyter, ke directory ini. Jadi rekam kan? Udah. Ya. Bagaimana cara masuk ke Jupyter, ke directory ini? Ya, caranya ini diklik. Ini berarti letak partnya kan di kuliah menggunakan Python SI statistik. Ini di copy ke command prompt, masuk ke Anaconda prompt. Ya, ketikkan Anaconda di tempat search-nya Windows. Nah, nanti munculnya Anaconda Pro kalau Anda sudah menginstal Anacondanya ya. Nah, jangan Anaconda Navigator ya. Berat nanti kalau laptop Anda laptop yang ini ya, yang biasa-biasa aja ya. Tapi yang cara paling generalnya ini masuk ke prompt-nya Anaconda. Saya klik tadi ya. Sudah saya klik. Wah, rupanya diklik ya, jangan double klik. Kalau double klik begini dia muncul banyak. Hapus saja yang sebagian. Ya, ini dia udah ya. Nah, dari sini kita masuk ke direktori tadi. Direktorinya kan ini kalau kita pertama kali kan di C ya. Karena tadi direktori saya di saya ke dulu. Anda kalau nggak ada nggak usah ikut-ikutan ya. Tergantung drive Anda itu di C atau di D. Kalau di C langsung aja pakai CD. Ini kalau di saya pindah ke dulu, baru saya kasih perintah CD. Tanda petik. Gitu. Kontrol pasti. Pastinya tadi kayaknya saya lupa yang mana. Sini ya. Kan ini di klik kanan, di copy. Copy, kemudian dari prompt tadi, nah dari sini dipasti. Nah, itu dia. Langsung di enter. Nah, lihat, ini saya langsung di dalam prompt masuk ke direktori kerja saya. Nah, disinilah kita ketikkan Jupyter Notebook. Enter. Kita tunggu. Ya. Nanti langsung Jupyternya masuk dan memilih ke direktori kita tadi. Ini saya hapus saja ya, biar tidak mengganggu. Kita tunggu, tergantung laptopnya. Laptop saya, nah itu baru muncul ini. Padahal laptop saya ini RAM-nya 12 GB. Kemudian ini pakai SSD. Karena banyak aplikasi yang lagi terbuka. Jadi saya itu suka aplikasi itu terbuka, nggak saya tutup-tutup. Saya hibernate. Oke, dia mulai membuka. Saya pakai Microsoft Edge ya. Jadi kalau Anda nanti default-nya Chrome, pakai browsernya Chrome ya, ke Chrome nanti yang terbuka ya. Saya karena default browser saya ini Microsoft Edge, makanya dia buka Microsoft Edge. Mana tahu ada yang nanya, kok Bapak yang terbuka Microsoft Edge, saya Chrome. Itu tergantung Windows kita kan bisa kita atur. Browsernya default-nya apa gitu. Microsoft Edge atau Google Chrome atau Firefox ya, Mozilla ya. Atau Opera. Oke, lihat, ini udah terbuka. Ini sudah terbuka. Ini di direktori kerja tadi. Ya. Dari kerja langsung dia masuk ke sana ya. Saya buka Jupyter. Tadi kita mau membuka apa tadi? Mana dia?
Mau buka apa tadi? Saya mau yakinkan ada yang bersuara. Kita mau buka file apa tadi? Ini file apa tadi yang mau kita buka ini di sini? Enggak ini. Ya, pakai suara dong. Siapa itu? Zafira. Apa Zafira? Enggak ada mic-nya. Suaranya lagi hilang. File apa yang kita buka? Ayo. Ini ada banyak file Jupyter-nya. File apa yang kita buka? Ini suara saya nggak kedengaran atau? Oh, suara saya udah maksimum nih. Anda yang nggak bersuara. Kedengaran. Iya. Apa Rafli? File apa Rafli? Rafli, ini filenya apa yang kita buka tadi? Si Rafli tadi ngomong tadi sama si Nikita tadi. File apa? Mana ini filenya nih? Percobaan probabilitas besaran. Ah iya. Percobaan besaran, Pak. Iya, hadir berarti. Kalau lagi kuliah Zoom ini kan harus kita yakinkan mahasiswanya hadir ya. Kalau diminta buka videonya, nah video itu narik bandwidth kita ya. Salah videonya nanti aja terakhir. Sekarang raise hand sama Anda bersuara, suara sekali-sekali. Nanya kalau ada yang nggak paham. Oke ya, yang raise hand sudah maksimum. Wah, keren. Oke ya, berarti Anda sudah memperhatikan ya. Baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang probabilitas. Probabilitas itu kalau ya probabilitas mana ini? Ini ya, nanti Anda bisa bandingkan waktu percobaan probabilitas. Ya, waktu percobaan probabilitas nah, seperti ini kan, yang pakai mata uang, pakai dadu, pakai bendera. Mana benderanya? Oh ini kena nggak jalan. Jadi kalau mau jalan semua bisa gini, run all gitu. Jalan semua nanti. Ya, ini apa ini? Mata uang, dadu kan ada bendera ya. Gambar bendera. Oh sorry ya. Bendera itu dipermutasi ya, sama kombinasi ya tentang ruang sampel ya. Oke, ini memang kita kalau probabilitas biasanya pakai ini koin mata uang dilempar di mana kita tidak tahu ya, siapapun tidak tahu yang bakal muncul itu akan gambar atau angka. Nah, itu namanya probabilitas. Masih kemungkinan. Ngomongnya nggak pasti, kemungkinan. Kalau saya lempar uang saya ke atas, menurut kamu yang muncul angka atau gambar? Wah, mungkin gambar. Nah, mungkin. Ya, kata-kata mungkin itulah probabilitas. Ya, probabilitas itu artinya mungkin, kemungkinan. Ada bahasa Indonesia juga. Nah, tingkat kemungkinan ya atau tingkat keyakinan. Istilah lain peluang. Nah, oh, besar peluang yang akan muncul itu angka, Pak. Nah, itu yang namanya random minggu lalu ya. Itu yang namanya random. Jadi nilai yang akan muncul itu random. Random itu apa? Random itu kita nggak tahu mana yang muncul, tidak pasti dia. Random, acak. Tergantung apa ya? Tergantung mood ya. Tergantung inilah, tergantung keberuntungan. Nah, itu bahasa kita yang lain keberuntungan. Untung-untungan, untung-untungan. Wah, ini apa? Kuliah itu untung-untungan. Wah, enggak. Kuliah itu ada hubungan korelasinya ya antara usaha sama cepat atau tidak selesai kuliah. Beda nanti. Tapi kalau di contoh kita ini uang yang melempar uang, apalagi dadu ya. Nah, ini dadu. Nah, ini namanya berkemungkinan. Ya, jadi kita nggak bisa pastikan yang muncul apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk dadu, tapi kita bisa hitung kemungkinan. Nah, kemungkinan itu kita pakai angka.
Angka itu mewakili misalnya, oh ini mungkin 25% ini muncul angka. Mungkin 75%. Nah, gitu. Jadi kalau persen itu kan per 100 ya. Jadi kalau 75 berarti 0,75. 25% berarti 0,25. Sehingga peluang itu satuannya itu dari 0 sampai 1. Ini udah kemarin ya. Ini saya sambil mengingatkan karena Anda mau UTS. Nah, itulah probabilitas ya. Bisa dihitung. Jadi sebelum uangnya kita lempar, kita bisa menerka. Nah, menerka itu memprediksi. Nah, kita bisa memprediksi yang muncul akan angka atau huruf. Nah, kita bisa memprediksi. Cuma tingkat kemungkinan prediksi kita itu tidak pasti. Tidak pasti muncul atau tidak pasti juga untuk tidak muncul. Tidak pasti. Nah, tidak pasti itu pakai ilmu peluang. Jadi nilainya bisa di antara muncul dengan tidak muncul atau di antara 0 dengan 1 munculnya. Makanya ilmu nilai peluang itu dari 0 sampai 1 dengan hurufnya P. Ini seperti ini ya. Ini kita baca peluang munculnya muka ya. Ini kita kemarin pakai istilah muka ya. Yang ini muka, yang ini angka. Muka dengan belakang ya. Muka yang di belakang. Kalau di beberapa buku angka dengan gambar sama aja ya. Apa yang mewakili gitu ya. Oh kita gini ya. M berarti mata uangnya, B berarti bagian belakangnya, berarti gambar ya. Berarti B berarti ini belakang, ini depan. Gitu. Kemarin yang penting persetujuan kita aja. Nah itu punya peluang. Nah contohnya ini kalau berapa peluang munculnya depan ya, munculnya angka. Nah, munculnya setengah. Kenapa setengah? Nah, 1 itu berasal dari kejadian yang ingin kita lihat peluangnya. Kejadian yang ingin kita lihat peluangnya ada berapa? Ada 1. Seluruh kejadian yang mungkin ada berapa? Ada 2. Maka rumusnya 1 dibagi 2. Jadi lihat ya, dibagi 2. 2 itu apa? Seluruh kemungkinan yang muncul. Seluruh kemungkinan yang muncul itu nanti disebut juga dengan ruang sampel. Ruang sampel. Ruang sampel. Nah, masalah ruang sampel ya. Makanya kita belajar setelah probability kita bahas kemarin kan permutasi, kombinasi. Permutasi dan kombinasi itu nanti di dalam beberapa kasus kita gunakan untuk menghitung ruang sampelnya. Ruang sampelnya berapa ya? Ruang sampel itu berapa kemungkinan yang akan terjadi? Misalkan dadu ya, ini dadu. Ini dadu ruang sampelnya ada berapa? Buah. Ada berapa buah? Ruang sampelnya ada berapa? Ayo. Ayo, mau TS ini. Kalau dadu ruang sampelnya ada berapa? Ayo, berapa? Ada 6 ya Pak ya? Ada 6. Ya, jangan ragu-ragu, kan benar. Jadi sebuah dadu itu ruang sampelnya 6. Kenapa? Karena kemungkinannya ada 6 buah. Ada 6 kemungkinan yang muncul. Yaitu munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dadunya 2, ruang sampelnya ada berapa? Kalau 12 Pak. Ayo, kalau dadunya 2. Kalau dadunya 2. Ada rumusnya kemarin, itu pakai permutasi. Permutasi yang boleh berulang. Ya, dipangkatkan dengan jumlah dadunya. Jumlah sisinya berapa? 6. Jumlah dadunya 2. 6 pangkat 2. Pangkat 2 ya. Kalau boleh berulang ya, maksudnya urutannya 2 dengan 1 dengan 1 dengan 2 itu dianggap berbeda. Tapi kalau tidak boleh berulang nanti 3, 6. Nah, itu makanya pakai permutasi atau kombinasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Maksudnya tidak memperhatikan urutan. Contoh kita kemarin apa itu yang kombinasi? Ini kita kuliah yang lain dulu ya sebelum yang bersyarat ya, karena ini saya sambil kisi-kisi nih. Nanti apa yang harus Anda baca lagi ya. Apa tadi? Kombinasi itu dia bedanya dengan permutasi. Apa? Masa saya aja yang jawab ini? Apa bedanya? Contohnya kayak kemarin Pak ya, Ya. donat. Ya, donat. Gimana?
Donat itu permutasi atau kombinasi? Yang donat itu tidak sesuai urutan Pak, kombinasi. Ya, kombinasi. Karena Anda mau beli donat, Anda bilang saya beli donat coklat sama stroberi. Nah, beda nggak kalau Anda bilang ke penjualnya terbalik? Saya mau beli donat stroberi sama coklat. Beda nggak? Sama aja kan? Sama aja Pak. Sama aja. Itu namanya Iya. kombinasi. Kalau urutan itu tidak dibedakan, tidak membedakan. Mau beli coklat sama stroberi atau beli stroberi sama coklat karena dianggap sama. Nah, menyusun yang seperti itu namanya kombinasi. Tapi kalau seperti menyusun bendera, nah, contoh kita bendera ya kemarin, atau menyusun ranking, siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, nah itu kan urutannya beda ya. Urutan yang berbeda dianggap susunan yang berbeda. Nah, yang seperti itu namanya permutasi. Makanya permutasi lebih banyak dari kombinasi jumlahnya ya. Kalau permutasi 2 buah dadu itu 64. Kalau kombinasi itu hanya 36. Jadi ruang sampelnya ini 36 ini. Ya. Kalau tidak kita tandai mana yang dadu 1, mana yang dadu 2. Misalnya dadunya kita anggap 2 dadu yang sama. Nah, ya, itu nanti di dalam probabilitas. Rumus probabilitas itu kalau pakai bahasa sederhana aja ya, kalau usah lihat rumusnya. Rumusnya itu yaitu jumlah kejadian yang mau kita lihat probabilitasnya dibagi dengan jumlah semua kejadian yang mungkin muncul. Pakai kalimat begitu ya. Tapi kalau pakai rumus memang jadi lebih sederhana, tapi belum tentu Anda paham. Kalau Anda nggak biasa lihat angka-angka atau lihat rumus. Ya. Mana kemarin kita rumusnya, nah, di sini ya rumusnya. Nggak ada ya. Nggak ada ya rumusnya ya. Apa ya rumusnya ya? Mau saya tulis di sini. Percobaan ada kemarin rumusnya. Nggak tulis rumusnya di sini. Misalkan lah ya, saya tulis di sini ya. Nah, di sini ya. Ini saya mau nyisip sel di tengah-tengah itu. Tekan aja kalau ini kan di atas ya. Kalau di atas itu insert above ya. Insert itu. Nah, ini kan dia nambah. Jadi kalau mau nulis rumusnya probability dari A sama dengan jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah semua kejadian yang muncul. Namanya S ya. S itu ruang sampel. Kalau rumus pakai ini ya. Pakai string. Nah, itu rumusnya. Ya, kalau pakai string dia kan jadi bagus, jadi gede ya. Kalau nggak pakai string tadi lihat. Karena nulis-nulis begini harus pintar ya. Ini dia biasa aja kan. Supaya dia jadi rumus tadi pakai string. Diapit oleh string. String apa ya? 4 ya. String. Ini rumus probability. Probability A adalah jumlah kejadian A dengan jumlah semua kejadian yang mungkin. Nah, itulah rumus probability. Sederhana. Jumlah. Makanya mata uang itu 1/2, karena kalau mata uang kita lemparkan kemungkinan cuma 2, gambar atau angka. Nah, kalau yang mau kita lihat kejadian angka, maka peluang munculnya angka itu 1/2. Kalau ini kenapa 1/6? Karena ruang sampelnya. Oke, itu tentang probability ya, dengan beberapa ininya ya. Ini kita sebenarnya banyak ininya ya, supaya Anda terbiasa pakai Python ini. Ya, kan saya di mata kuliah ini sambil memperkenalkan bahasa pemrograman Python ke Anda. Ya. Jangan sempat orang komputer lulus di zaman ini, di era ini, nggak pernah menggunakan Python sama sekali. Wah, itu kasihan banget Anda. Kenapa, Pak? Karena sekarang Python jadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia, termasuk di Indonesia tuh lagi rame-ramenya ya. Kalau Anda buka-buka ini ya, Anda ikuti perkembangan teknologi, wah orang semuanya ngomongin Python. Masa Anda nggak pernah? Nah, inilah kita di mata kuliah ini saya coba memperkenalkan
bahasa pemrograman namanya ular raksasa. Raksasa ya, Python. Ya. Python itu bukan dimakan ya, tapi kita yang dimakan Python. Jadi ular Python itu kalau memangsa, membunuh mangsanya itu dengan menelan. Oke, ini udah ya probabilitas. Tadi udah saya singgung-singgung ruang sampel. Nah, ini ruang sampel. Oh, ini udah ada ya rumusnya. Tadi saya nyari-nyari ini dia di sini rumusnya. Ya, ini nggak pakai string ya. Kalau rumus itu kasih string. Gitu. Jadi dia agak bagus. Jadi agak gede kan. Ruang sampel. Jadi ruang sampel itu biasanya dihitung pakai permutasi atau kombinasi. Fungsi permutasi dan kombinasi untuk menghitung jumlah semua kemungkinan yang terjadi. Nah, jumlah semua kemungkinan yang terjadi kalau setiap kejadian itu disusun ya dalam bentuk susunan. Cara menyusun ada dua, ada permutasi dan kombinasi. Kita buka aja nih ya, mana dia yang permutasi. Permutasi mana ya? Statistik. Coba statistik frekuensi. Distribusi. Kok nggak ada ya? Ada yang lihat nggak? Nggak saya copy ya. Jadi waktu dengan Anda nggak saya copy. Saya ambil dari sini ada nggak? Ini ada. Saya copy aja ke sini karena kan direktorinya sudah ke direktori kerja punya Anda ya. Saya copy ini dari yang pagi B. Semuanya tadi kuliahnya sekali aja ya. Ya bisnis saya kuliah lagi nih yang B ini. Yang ada terlambat boleh ya kuliah lagi. Atau yang pingin mendengar 2 kali ya karena materinya enak. Anda boleh kuliahnya 2 kali. Atau kalau sudah ada yang jam pertama masuk boleh nanti saya absen ini yang anak yang kedua ya, yang SIB-nya. Nah ini ya, ini perutnya dia. Ini ya, permutasi dan kombinasi. Kemarin ini yang ada benderanya. Yang ada benderanya. Nah, ini tadi saya kehilangan bendera saya. Ternyata bendera ada di permutasi dan kombinasi. Ada benderanya. Nah, dari sinilah kita tahu ruang sampel. Ruang sampel dari sini ini ada stroberi kemarin. Sayangnya nggak ada gambar stroberinya, cuma ada gambarnya ini kan. Jadi langsung cari daging donat kita nih. Ini ada tugas ya. Ya sebagai ini ya, sebagai bocoran kisi-kisi UTS itu saya ngasih kayak modul gitu. Nah, nanti anda saya kasih modul, nanti anda yang soal yang saya kasihkan seperti tugas ini. Ini tugas ini mungkin saya suruh jelaskan, mungkin ada yang saya suruh ubah gitu ya. Jadi bukan Jupyter kosong ya. Jadi saya kasih file Jupyter kayak sebuah modul, nanti Anda disuruh melengkapi. Nah, itu bocorannya kan. Kalau Anda datang kan Anda jadi dapat bocoran kan. Kalau yang nggak datang nggak bocor. Anda yang bocori ke teman Anda yang nggak datang. Oke. Kita ini sudah ya. Apalagi kemarin kita bahas. Oh ya, kita membahas kemarin distribusi probabilitas ya. Nanti kita singgung nih. Sekarang kita kembali ke sini, ke percobaan bersyarat, ke probabilitas bersyarat. Kalau kemarin probabilitas saja. Kalau ini probabilitas tapi bersyarat. Jadi bersyarat berarti ada 2. Biasanya kalau secara sederhana ya, kalau ada 2 kejadian, yang satu kejadian A, yang satu kejadian B, biasanya dalam bahasa yang sederhananya begini ya. Jika B terjadi, maka berapa kemungkinan A juga akan terjadi? Nah, gitu. Jika B terjadi, jika ada satu kejadian itu terjadi, berapa kemungkinan kejadian lain akan terjadi juga? Itu namanya kemungkinan bersyarat. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari,
seringkali kemungkinan itu bersyarat. Misalkan, peluang yang pertama Anda pergi kuliah. Peluang yang kedua hari hujan. Maka kita bisa pakai bahasa kan. Berapa peluang Anda akan pergi kuliah jika terjadi hujan? Nah, kan begitu biasanya kita ngomong. Nah, bahasa yang seperti itu namanya peluangnya atau probability. Probabilitasnya itu namanya probabilitas bersyarat. Peluang mahasiswa dapat nilai bagus. Yang satu, peluang mahasiswa itu rajin mengerjakan tugas. Maka bisa kita buat jadi dua yang saling berkaitan. Berapa peluang mahasiswa akan mendapat nilai bagus jika dia mengerjakan tugasnya? Nah, berarti kan jikanya itu ya, atau dalam hal ini jika itu dengan syarat ya. Dengan syarat dia mengerjakan tugasnya. Mengerjakan tugasnya itu kan harus terjadi dulu. Baru kita bisa hitung berapa peluang mendapat nilai bagus. Jadi makanya kemungkinan jika B terjadi, nah, ini berarti A ke B ya. Jika B terjadi, berapa kemungkinan A akan terjadi? Jika Anda mengerjakan tugas dengan baik, berapa kemungkinan nilai Anda akan baik juga? Nah, jadi ini tugas, ini nilai. Itulah probabilitas bersyarat. Yang kalau pakai bahasa yang keren, ya, in probability theory. Nah, di dalam teori probabilitas, conditional probability, jadi bahasa Inggrisnya probability bersyarat itu conditional probability. Conditional probability is a measure of the probability of an event occurring given that another event has, ya, by assumption atau pre-assumption, assertion or evident occur. Apa artinya ya? Kalau bahasa bukunya ya, pada teori probabilitas bersyarat adalah ukuran kemungkinan, a measure of the probability, ukuran kemungkinan atau ukuran peluang sebuah kejadian itu akan terjadi jika kejadian lain pun terjadi. Occur itu terjadi. Event itu kejadian. Nah, itulah probability bersyarat. Oke, contoh lain lah. Tadi udah saya banyak contohkan. Contoh lain ya. Berapa kemungkinan seseorang tertidur kurang dari 8 jam jika dia adalah seorang mahasiswa? Nah, jadi kita tentukan yang satu peluang A, yang satu peluang B. Berarti A itu apa? A itu kemungkinan seseorang tidurnya kurang dari 8 jam. B itu adalah dia seorang mahasiswa. Mana yang, kalau dalam bahasanya begini, mana yang duluan terjadi? A atau B? Halo, masih hadir nggak? Kalau kabur nggak saya absen nanti ya. Saya sering meng-screenshot ini. Iya. Mana yang duluan terjadi? A atau B kalau di sini? Mana yang menjadi syarat? Mana yang menjadi syarat? Syaratnya yang itu Pak, kurang dari 8 jam. Kurang dari 8 jam jadi syarat. Jadi berarti ini ya, kalau orang kurangnya dari, kalau ada seseorang yang kurang tidurnya 8 jam, maka dia punya peluang jadi mahasiswa. Atau sebaliknya, kalau dia seorang mahasiswa, maka dia punya peluang untuk tidur kurang dari 8 jam. Mana yang secara ininya merupakan sebuah permasalahan? Yang jadi syarat apa? Ini ya, nah ini apa? Iya. Ini rumusnya begini nanti, rumus probability bersyarat itu. Ini syaratnya B. Yang mau kita hitung peluangnya terjadinya A gitu. Jadi syaratnya B. Ini sudah ada A dengan B-nya semua, ini tidak benar ini B-nya semua. Jadi berarti yang B itu jadi syarat ya. Kalau dia seorang mahasiswa, berapa peluang dia akan tidur kurang 8 jam? Nah, itu kan ini ya. Pertanyaannya kan masuk
masuk di akal ya, logis ya apa. Secara kehidupan kita sehari-hari memang itu ada kemungkinan kita bertanya seperti itu. Waduh, saya tidur kurang dari 8 jam. Kenapa? Karena saya mahasiswa. Nah, bisa aja gitu kan. Mahasiswa jadi alasan. Kurang tidur. Kalau saya waktu jadi mahasiswa, wah, tidurnya mungkin, karena di tempat saya dulu kuliah, setiap hari ada membuat laporan praktek. Seorang teknik. Anda juga orang teknik. Ya? Kuliah di teknik begitu, setiap hari ada tugas, tidurnya jam 2 malam, sehingga kuranglah tidurnya. Itu kenapa? Karena saya mahasiswa. Keren ya. Tapi memang, apakah memang semua mahasiswa punya peluang seperti itu? Nah, nanti itu bisa diambil dulu datanya, berapa persen seorang mahasiswa, akibat dia seorang mahasiswa membuat dia kurang tidur dari 8 jam. Ini baru kalimat, tentu ada data-data lain untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Yang B, contoh lain, kita sering bertanya juga, bukan sering, kita bisa juga bertanya, berapa kemungkinan seekor kucing akan hidup lebih dari 15 tahun jika kucing tersebut jenis ragdoll. Ya, ini salah satu jenis kucing lah. Ada yang punya kucing ragdoll? Kan sekarang lagi musim melihara kucing. Nggak punya, Pak. Kucing yang paling mahal apa ya? Ada kucing yang miliaran loh. Ada kucing miliaran. Ini kucing-kucing Indonesia lah ini ya, kucing ini. Ini kucing. Ini kalau Anda mau tahu kucing gini, Anda buka ini, buka Google. Buka Google. Nah, sini ragdoll ketik, habis itu lihat gambar, image. Lah kok kebing ya? Nah, inilah kucing ragdoll ya. Ada yang punya kucing begini? Berapa ya harganya ya? Kucing itu bersih ya. Kita suka melihara kucing karena dia bersih. Oh, ini mahal ini, bagus kucingnya. Kucing apa lagi ya yang ada ya? Siapa yang suka kucing? Yang jelas kucing ragdoll itu salah satu jenis kucing lah gitu ya. Mana dia? Berapa persen dia akan hidup umurnya lebih dari 15 tahun. Jadi kucing itu paling segitulah umurnya 10 sampai 20 tahun. Kalau manusia kan bisa rata-rata kita sekarang 70 tahun itu udah beruntung banget. Oke, pertanyaan kedua, bukan pertanyaannya. Contoh ketiga ya, berapa kemungkinan seorang pegawai akan menggunakan hari liburnya jika dia adalah seorang pegawai pemerintah? Ya, ini juga pertanyaan yang bisa dipertanyakan. Ini namanya ini peluang bersyarat. Berapa peluang? Kemungkinan itu kan peluang. Ya. Berapa peluang seorang pegawai akan menggunakan hari liburnya? Kita sebut A. Kalau dia itu berarti kalau dengan syarat, berarti B dari sini B. Kalau dia seorang pegawai pemerintah, sehingga ditulis pakai rumus begini. Rumusnya ya. Jadi ini peluang terjadinya A kalau B terjadi. Jadi B dulu terjadi, baru kita bisa hitung peluang terjadinya A. Gitu. B dulu terjadi. B dulu terjadi. Nah, rumusnya sederhana. Rumusnya yaitu peluang A dan B terjadi secara bersamaan ini ya, N ya, dibagi peluang B. Dari mana rumus ini? Rumus ini muncul dari teori-teori peluang antar dua kejadian seperti ini. Jadi dua kejadian itu kita bisa hitung peluangnya. Ada kejadian yang tidak saling berkaitan, maksudnya tidak saling berkaitan, yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Ada dua kejadian yang mungkin saja terjadi secara bersamaan. Nah, untuk menghitung gabungan peluang dari dua perbedaan ini, kejadian ini itu kalau dia tidak ada kaitannya disebut mutual eksklusif ya, eksklusif, maka rumus peluang terjadinya yang dua ini adalah peluang A ditambah peluang B. Tapi kalau dia ada kemungkinan ini terjadi yang bersamaan, dikurangi dia. Kenapa dikurangi? Karena ini kan kurang ini.
yang ini udah masuk di bagian salah satu ini, sehingga dikurang yang warna apa ini, warna dongker ini, warna biru ini dikurangi, kayaknya dikurangi ini. Karena yang mau dihitung kan yang putih aja, yang putih itu ini PA saja, ini PB saja, kurang. Tapi kalau enggak ini yang putih ini ditambah yang putih gitu. Nah dari sinilah muncul makanya ini PANB itu ini dia, PANB. Sehingga rumus peluang bersarat adalah peluang terjadinya A dengan syarat B terjadi adalah peluang A dan B sama-sama terjadi dibagi peluang terjadinya B. Nah, kadang-kadang OR itu digantikan dengan ini ya, U dengan ini gabungan ya. Kalau N ini seringkali digantikan dengan tanda irisan. Ini penulisan. Oke, itu contohnya. Nah, ini contoh. Misalkan diketahui ada 2 tes. Ya, di sebuah kelas tesnya ada 2, ada tes 1, ada tes 2. Katakanlah kalau di kita ini ada UTS, ini UAS. Nah, diketahui 60% siswa yang lulus tes 1 ya, siswa yang lulus kedua tes, dua-duanya dia lulus 60%. Jadi tes 1 dia lulus, tes 2 dia lulus. Itu ada 60%. Nah, sementara tes 1 itu karena lebih mudah, ternyata yang lulus tes 1 itu ada 80%. Tapi yang lulus semuanya hanya 60%. Nah, ditanya, berapa peluang? Berapa sih peluang B jika A terjadi? Berapa sih peluang seorang itu akan lulus di tes kedua jika dia lulus di tes 1? A ini kan tadi tes 1. A lulus di tes 1, B lulus di tes 1. Berapa peluangnya? Nah, secara sederhana kita tuliskan seperti ini tadi kan, P, B, pakai garis ini, garis A. Kalau dibacakan peluang B jika A terjadi. Nah, peluang tes 2 lulus jika tes 1 lulus. Nah, pakai rumus yang tadi, yaitu P, A dan B sama-sama terjadi dibagi P peluang A. Peluang A dan B sama-sama terjadi apa ini yang ini dia 60% tadi kan. Yaitu lulus dia di tes 1 dan tes 2, makanya di sini 0,6 dibagi 0,8 sama dengan 0,75. Berarti pada kelas ini siswa yang akan lulus di tes 2, kalau dia tes 1 lulus, maka 75% akan lulus juga dia di tes 2. Nah, gitulah bahasanya. Bahasanya begitu. Ini kalimat. Program Python-nya, program Python-nya Anda harus tulis, Anda buat itu. Gimana ya program Python? Ada banyak cara lah ya. Bisa jadi begini, peluang A saya pakai A, PA peluang A. Berapa peluang A? 0, bukan peluang A ya, ini ya. Ini tes A dan tes B. Berarti peluang terjadinya A dan B sama dengan 0, nah. Kemudian ini yang 80 apa? Tetap ini peluang A. Peluang A tes 1. Tes 1 atau tes 2 ini, karena tes 1 lebih mudah. Mana tadi? Nah, ini tes 1 ya. Ya, ini berarti peluang A sama dengan 0,8. Nah, ditanya berapa peluang terjadinya B? B itu apa? Berapa peluang seseorang lulus B jika dia lulus di tes 1? Nah, begitu. Berapa peluangnya? Nah, udah pakai aja rumus yang tadi. Kalau begini sederhana aja. Pakai rumus ini ya, PAB. Nah, PAB itu apa? PAB dibagi PAB dibagi PA. Udah. Itulah peluangnya. Peluang B terjadi jika A terjadi. Udah, ini jalankan aja. Nah, kalau mau dicetak, cetak aja di bawah. Mau di situ juga boleh dicetak ya. Yang kita cetak apa? PBA. Ini PBA ini kita baca aja ya. Peluang terjadinya B jika dengan syarat A terjadi.
Besarnya berapa? 0,749. Di sini kan 0,75 ya. Oke, nah ini kita yang mau pakai kalimat, kasih aja kalimat, print. Kasih kalimat ya. Peluang terjadinya A jika B terjadi sama dengan ini. Mau pakai kalimat kan gitu aja ya. Peluang terjadinya A jika B terjadi. Salah ya, peluang. Mana yang duluan? Peluang terjadinya B jika A terjadi. Atau kalau mau pakai bahasanya langsung, atau pakai AB, peluang seorang siswa lulus tes 2 jika dia lulus tes 1 adalah sama itu bahasa. Kalau pakai bahasa kita langsung ya. Peluangnya 0,749. Kalau mau pakai persen diapain? Kalau mau pakai persen ya, persentase peluang seorang siswa lulus tes 2 jika dia lulus tes 1 adalah ini dikali 100. 74,9. Bisa dibulatkan. Nah, yang ke bawah ini banyak juga ya. Oke, itu nanti ini Anda isi sendiri ya. Kita buat lagi. Nah, ini. Jadi dari soal ini udah bisa menjawab berapa peluang orang lulus tes 2? 75%. 75%, 74,9, 75%. Bisa dibulatkan ya. Dibulatkan itu pakai format ya. Oke, ini kasus 2. Nah, kasusnya berapa ya? Kasus 52, ini kasus 2 ya, tentang peluang ya. Oke, coba Anda perhatikan dengan baik ini kasusnya. Ini kan mau UTS. Diketahui data tentang berapa banyak barang yang dibeli orang berdasarkan rentang usia mereka. Ayo, baca kalimatnya paham nggak Anda? Diketahui data tentang, ya kasus 2 ini. Kalau dijalankan. Diketahui data tentang berapa banyak barang yang dibeli orang berdasarkan rentang usia mereka. Terdapat 100.000 pembeli. Wah, secara acak. Dan secara acak diketahui dari pembeli-pembeli itu umurnya ada yang 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Umur orang yang beli ya. Di sebuah toko ini. Jadi sebuah toko dia sudah mencatat ada 100.000 pembeli. Umurnya macam-macam, ada yang 20-an, 20-an itu berarti 21, 22, 23, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Dari data kemudian diketahui bahwa probabilitas ternyata yang usianya lebih muda lebih sedikit belinya. Nah, gitu. Kira-kira gitulah kalimatnya. Dari data kemudian diketahui bahwa probabilitas usia yang lebih muda ternyata lebih kecil untuk membeli barang. Berarti lebih sedikit mereka membeli. Lebih kecil kemungkinan untuk membeli. Maksudnya kecil ini kemungkinan. Jadi semakin muda, semakin dikit belinya. Peluangnya. Semakin tua, semakin tukang belanja. Semakin tua, semakin banyak uangnya. Nah, gitulah. Itu datanya seperti itu ya. Tapi ini datanya acak tadi. Data dari 100 pembeli ini, umurnya diacak. Umurnya 23, berarti dibuat secara random. Berarti ini nanti akan kita buat ini datanya secara random nanti. Datanya ya. Nah, sehingga nanti kita butuh dua data nanti. Yang pertama jumlah total pembeli di setiap umur, misalnya umur 20 berapa pembelinya, umur 30 berapa pembelinya. Nah, kita butuh itu pertama. Nanti variabelnya kita sebut total. Ini udah merancang struktur data ini. Kemudian jumlah total barang yang dibeli untuk setiap umur. Nah,
Tadi kan umurnya 20, jumlahnya berapa orang. Nah, yang kedua kita perlu catat yang umur 20 itu dari sekian orang itu dia membelinya berapa banyak barang yang dia beli. Nah, itu nanti kita simpan di variabel namanya purchases ya. Purchase. Yang tadi yang pertama jumlah setiap pembeli namanya total ya, total pembeli. Nah, kemudian nanti ada total purchase, yaitu total pembelian dengan jumlah ya total barang yang dibeli. Nah, itulah total price. Kalau ini kan total barang yang dibeli per kelompok umur. Kalau ini total barang yang dibeli. Nah, nanti dibandingkan nanti pembelinya ada 100.000. Ini total barang yang dibeli, disimpan di total purchases. Nah, gimana program Python? Nah, karena ini contohnya agak lebih advance ya dari yang ini ya. Kalau ini kan mudah ya. Jadi cuma begini aja ya. Nah, kalau yang ini lain ini kita harus buat random ini dari 100.000. Dari 100.000 data ini umur yang 100.000 ini random. Berarti di Python kan ada perintah random ya, ini random. Nah, randomnya itu angkanya hanya 20, 30, 40, 50, 60, 70, tapi jumlahnya 100. Kok 100? 100.000. Nah, inilah dia nih, 100.000. Jadi selama 100.000 kali kita random. Terserah mau yang muncul 20, 30, 40, 50, 60, 70, kan namanya juga random. Nah, nggak pakai NP random ya, pakai 6P ya. Nanti akan dia tampilkan random sebanyak 100.000 buah dengan pilihan hanya ini ya, 6 umur ini. 6 umur. Kemudian nanti setiap umur ini nanti dihitung ini dia kemungkinan dia untuk membeli ya, kemungkinan dia untuk membeli nanti dihitung ininya mana. Nah, ini purchasesnya berapa jumlah total barang yang dibeli oleh setiap kelompok itu juga random. Ya, itu namanya nanti nama variabelnya purchase. Ini ya. Ini untuk umur orang segini dia belanja berapa nanti. Ini tergantung nanti apakah umurnya. Nah, ini umur randomnya dia lebih kecil dari peluang dari kan ini di atas sudah kita hitung ini peluang dia membeli ya. Kan tadi ada begini ya, mana tadi? Ini. Diketahui bahwa probabilitas usia yang lebih muda ternyata lebih sedikit membeli. Nah, itu di sini nih, terapkan di sini. Lebih kecil ya, sedikit untuk membeli. Nah, jadi kalau dia lebih muda nanti ditambah itu dia berapa belinya nanti disimpan. Sehingga dapatlah 3 variabel ini. Ya, dapat variabel total yaitu berisi jumlah total pembelian, dapat berisi purchases ya, tabel ini itu total barang yang dibeli per umur. Kemudian ini total purchases, total barang yang dibeli dari 100.000 orang itu berapa. Nah, ini pakai program ini nih kalau dijalankan. Nah, ini udah jalan ya walaupun nggak terasa. Maksudnya nggak terasa, nggak terlihat apa-apa. Oh ya, ini saya sambil memperkenalkan ini ya. Jadi di Python kita bisa kalau ada proses yang agak lama, kita bisa buat ini, bar ini, status bar ini. Status bar itu pakai library namanya TKDM. Nah, ini nggak wajib, ini supaya keren-kerenan aja ya. Nah, supaya kelihatan tadi kan prosesnya. Dia proses tadi 100.000 itu dengan random ya. Seret gitu dengan random. Sehingga dihasilkan ini. Umur yang 20 jumlah pembelinya 16 ribuan. Umur yang 30 jumlah pembelinya 16 ribuan juga. Umur 40 16 ribuan juga. Oh, ini normal berarti ya. Randomnya random normal ya. Jumlahnya sama semua nih 16 ribu. Ini kalau kita coba lagi beda lagi nanti angkanya kan random. Nah, kemudian jumlah yang mereka beli per umur ya. Nah, ini dia. Jadi umur yang 20 dia membeli barang 3.392. Umur 30 beri barang 4.974. Ini datanya diambil secara random. Jadi kalau di sini random kita anggap datanya ini kita dapatkan dari lapangan. Karena lapangan itu kan kehidupan ya. Di kehidupan kita itu sebenarnya kan data itu random. Jadi teori random itu memang dari banyak kejadian random gitu di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang digunakan di dalam program itu sebenarnya fenomena kita hidup juga ini. Sehingga kalau disebutkan tadi datanya random, kita bisa gunakan metode random dari 6P atau ada juga nama library-nya random. Oke, nah yang terakhir tadi kan ada 3 variabel ya. Variabel yang ketiga yaitu total. Oh, total dari 100.000 ini berapa orang yang beli? Ya, total pembelian. Oh ya, total pembelian dari 100.000 para pembeli. Ya, berapa? Ini dia. 45.000 cuma.
Jadi dari 100.000 orang yang beli cuma 45.000 orang. Itu dari mana ini? Dari program ini. Program total purchase ini ya. Total orang yang beli. Oke. Nah, datanya udah dapat. Kita bisa hitung. Kita bisa hitung. Nah, ini PEF. Kalau E adalah ini, E itu ini. Apa? Jumlah total barang yang dibeli per orang. Dan F itu adalah orang yang berumur 30 tahun. Nah, berarti ini apa artinya? Ini apa bacanya? E garis F. Peluang ya E, nilai purchase ya. Jadi peluang jumlah barang yang akan dibeli untuk orang yang berumur 30 tahun. Nah, berapa peluang? Berapa peluang orang yang berumur 30 tahun itu untuk membeli barang? Untuk membeli ya, bukan jumlahnya. Membeli atau tidak membeli. Berapa peluang? Nah, karena ini E sudah diketahui, purchase ya. Ini dia. 30 tahun ini dia. 4394. Kemudian F juga diketahui. F itu apa? Umur 30 tahun. Apa itu jumlahnya? Ini di atas ini. Nah, ini jumlahnya ini di atas. Maka peluangnya kita bisa hitung langsung. Langsung kita hitung. Berarti peluangnya ada berapa ini? 0,29 atau kalau ke persen menjadi 29%. Jadi umur orang 30 tahun, 30% berdasarkan data random kita di atas ini. Anda nanti mencobanya mungkin hasilnya beda, karena kan ini random. Bisa dihitung juga. Jika berapa peluang ini F? F tadi apa? F tadi orang yang berumur 30 tahun. Berapa peluang dari 100.000 itu pembelinya berumur 30 tahun? Nah, ini dihitung ini. Nah, sederhana aja ya. Yaitu dari jumlah yang 30 dibagi 100.000 tadi. 100.000 itu jadi S ya. S itu ruang sampel. Oh, cuma 16%. Jadi dari 100.000 kemungkinan yang berumur 30 tahun itu 30-an tahun ya adalah 16%. Berapa ini PE ya? PE ini E-nya apa tadi? PE. Berapa peluang terjadi pembelian? Berapa peluang terjadinya pembelian dari yang 100.000 itu? Peluangnya 45%, kan tadi ada 45 ya. Dari 100.000 yang beli hanya 45.000. Berarti peluangnya ya 45%, 0,45 kalau pakai satuan peluang. Bisa dihitung lagi jika E dan E bersifat independen. Nah, kalau E bersifat independen berarti tidak saling berkaitan, maka tentu kita berharap peluang E terjadinya F sama dengan peluang E. S-nya kurang dekat ini. Ada ini ya. Kita edit aja, ada S-nya tadi. Sama, ya mana dia tadi. Nah, yang semestinya kan peluang E jika F terjadi hampir sama dengan peluang untuk E terjadi. Ya. Kenapa? Karena F itu adalah peluang seseorang berumur 30 tahun. Semestinya sama. Tapi ternyata kan tidak. Kenapa? Karena dan peluang itu 0,55. Sedangkan peluang E terjadinya F itu 0,7. Atau ya kalau di kita, nah ini beda ya. Ini pas saya jalankan tadi 0,5, pas kita jalankan ini kan 0,45 ya. Jadi nanti ini Anda cocokkan ini. Ini kan peluang ini 0,45 ya. Mana dia? Ini. Tadi pas pertama coba 0,55, jadi beda-beda nanti karena kan random. Nah, sementara yang E terjadinya F ini peluang E di atas ini A ini. Berapa ini? 29,9. Kita 0,7 ya. 0,99. Kan beda ini. Jadi kenapa B? Karena E dan F itu sebenarnya dia bukan independen, tapi dia sebenarnya dependen, saling apa? Bisa terjadi secara bersamaan. Jadi ya yang kita ketahui dari contoh di atas. Mana nih? Nah, dari ini.
Oke, nah jika E dan tadi udah ya. Nah ini terakhir ya. Jadi kenapa peluang E terjadinya F berbeda dengan peluang apa? Ya, karena merupakan probabilitas pembeli yang berumur 30-an untuk melakukan pembelian. Jadi karena ada irisan, bisa jadi orang yang berumur 30 dia juga sekaligus orang yang membeli. Nah, itu kan berarti kan bisa ada irisan dari dua kejadian. Oke, sehingga kalau mau kita hitung peluangnya ini dia. Jadi orang yang berumur 30 bisa jadi dia ya melakukan pembelian, atau dari berapa yang berumur 30 kan dari berapa tadi jumlahnya? Berumur 30 ada di atas. Ini. Yang berumur 30 kan 16 nih. Berapa yang kemungkinan yang melakukan pembelian berapa? Nah, ini dihitung. Oh, jumlahnya adalah 4 atau 5% ya, 4,9%. 4,9%. Oke, nah kemudian kalau kita bandingkan, nah ini ya. Jadi peluang, nah kalau kita balik, peluang yang berumur 30 yang melakukan pembelian, ini kan 29,9%, ini baru dia sama dengan yang di atas tadi. Nah, ini. Ya, sama dia. Kalau ini kan peluang yang berumur 30 melakukan pembelian. Yang melakukan pembelian, dia umur 30, melakukan pembelian. Kalau ini ya berumur 30 dari keseluruhan. Seluruh pembeli. Seluruh pembeli. Oke, itulah contoh-contoh kasus peluang bersyarat. Jadi peluang itu sering tidak berdiri sendiri. Satu kejadian dalam kehidupan kita tidak berdiri sendiri, tapi seringkali berkaitan dengan kejadian yang lain. Maka muncullah di dalam statistik namanya peluang bersyarat. Seperti itu. Nanti dari peluang bersyarat inilah nanti kita akan menemukan namanya teori Naive Bayes ya. Nanti kita bahas ya. Ya Bayesian lah nanti. Ini ya. Bayes, ya, teori Bayes. Kalau ini kan ini teori yang kita bahas hari ini. Nah, nanti ada yang paling banyak digunakan untuk kasus-kasus di dalam penerapannya adalah teori Bayes. Teori Bayes ini juga ilmu peluang bersyarat. Tapi nanti dengan lebih ini ya, lebih melihat ke kasus yang nyatanya. Nanti kita bahas dulu sampai kondisional probability. Oke, itu pembahasan kita pada hari ini. Ada yang bertanya?